Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Zena, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen tetap di Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan baik ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di bidang keilmuan kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti program studi kebidanan program sarjana yang pada tahun akademik 2024-2025 ini diselenggarakan pada semester ganjil, tepatnya di semester 3. Mata kuliah ini berbobot 5 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menyelesaikan masalah asuhan kebidanan secara holistik dan berbasis bukti pada ibu hamil, baik itu yang kehamilan fisiologis atau normal maupun yang deteksi dini resiko komplikasi atau patologis. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mengaplikasikan IPTEX dalam menganalisis masalah dan memberikan pemecahan alternatif masalah dalam lingkup praktek kebidanan kehamilan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan teori dan praktek pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kehamilan sesuai kode etik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan praktek kebidanan kehamilan. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan kehamilan dengan mengembangkan komunikasi, informasi, edukasi, dan promosi kesehatan secara efektif dengan mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kelima, mampu mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan kehamilan sesuai standar dengan memperhatikan kondisi secara holistik, potensi dan sumber daya serta kearifan lokal secara efektif. Berdasarkan CPMK tersebut, materi pembelajaran yang ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah ini ada 8 materi pembelajaran. Salah satu materi pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi ketidaknyamanan yang umum terjadi pada ibu hamil secara efektif dan mampu mengaplikasikan deteksi dini atau screening resiko kehamilan pada ibu hamil yang punya resiko tinggi atau komplikasi. Sebagai upaya dalam mendukung materi pembelajaran, kami menggunakan sumber-sumber terbaru, referensi, baik referensi utama maupun referensi pendukung. Referensi utama yang kita pakai adalah yang pertama, Williams Obstetric edisi 26, karya Cunningham dan kawan-kawan, penerbit dari McGraw-Hill yang terbit tahun 2022. Kemudian juga ada pedoman pelayanan asuhan kehamilan secara terpadu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2020. Untuk referensi pendukung, salah satunya kita punya buku ajar yang kita terbitkan sendiri, saya bersama tim dari penerbit PT Adikarya Pratama Globalindo yang terbit pada tahun 2024. Referensi pendukung yang lain adalah artikel-artikel penelitian terkini, salah satunya artikel penelitian yang saya dan tim lakukan yang diterbitkan dalam jurnal internasional Q4 Healthcare in Low Research Setting pada tahun 2024. Metode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, delivery atau penyampaian materinya kita menggunakan student centered learning, yaitu berpusat pada mahasiswa. Salah satunya adalah dengan diskusi kelompok, dengan simulasi lewat pantum atau menggunakan pantum, role play, dan case based learning. Kemudian untuk early exposure-nya kita ada bedside teaching langsung di wahana. Metode pembelajaran tersebut
tersebut mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif sesuai evidence-based terkini serta pengalaman nyata. Proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan walaupun secara tatap muka, tetapi kita fasilitasi dalam jaringan atau web enhance untuk mengupload RPS, untuk melakukan presesi, untuk mengupload materi-materi dan tugas-tugas serta mengerjakan ujian. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama, 20% nilai tugas, 15% nilai UTS, 15% nilai UAS, dan 50% praktikum. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi, serta memberikan gambaran sebagaimana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam praktek laboratorium maupun yang sesungguhnya. Sebagai contoh, mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan topik screening atau deteksi dini resiko maternal pada masa kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini berjumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Sekarang pertemuan ke-7, kita lanjut dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah melaksanakan materi terkait asuhan kehamilan normal. Ya. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah, mari kita awali pertemuan hari ini dengan kita membaca berdoa dengan membaca doa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita bacakan doa ini, pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat khususnya bagi kalian dalam mempelajari asuhan kebidanan kehamilan. Sebelum kita mulai, silakan cek presensi kalian di LMS. Saya cross checkkan ulang pemahaman Abela, Afita. Hari ini kita akan mempelajari terkait screening risiko maternal selama kehamilan. Jadi kemarin kita bahas terkait kehamilan normal, sekarang kita bahas terkait setiap ibu hamil yang normal ternyata punya risiko atau bisa terjadi komplikasi, bisa terjadi keadaan yang tidak normal, terjadi penyimpangan ataupun kematian. Hari ini kita belajar case-based learning, kita belajar sesuai dengan kasus nyata yang pernah ada. Silahkan nanti bisa disimak kasusnya untuk kita pelajari. Sebelum kita menghadapi ke kasus, kita lihat capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. CPL-nya adalah identifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai dengan praktek kebidanan ini secara keseluruhan. Jadi kalau kalian selalu jadi profesi bidan, kalian harus bisa mengidentifikasi penyimpangan ya, ataupun kelainan ataupun resiko apapun kasus kebidanannya. Karena kita kehamilan, maka yang akan kita kritisi identifikasi adalah penyimpangan di kehamilan atau kelainan pada masa kehamilan. Subjek PLK-nya adalah kita melakukan screening atau deteksi dini resiko penyimpangan tersebut maupun tanda bahaya selama kehamilan. Dan di materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait screening pada ibu hamil. Ya, nanti ada macam-macam screening, ada KSPR, ada screening preeklamasi, dan screening dari hasil laboratorium. Ya, sebelum kita mulai materi, saya sudah bilang bahwa hari ini kita akan melakukan case-based learning berdasarkan kasus. Silahkan bisa simak video ini.
Dugaan malapraktik saat bersalin belakangan ramai. Mukaromah 25 tahun warga desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur, melaporkan dugaan malapraktik bersalin tetapi kepala bayi tertinggal di rahim. Berikut kronologi dan pengakuan sang ibu. Ya, kesaksian dari seorang pasien ibu terkait hal yang menimpa dirinya. Sekarang diskusi perkebutuhan dari kasus di atas, dari kasus yang sudah dipelajari istilah tadi, apa yang terjadi pada diri tersebut. Ini siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, namanya siapa? Ya, gimana nih? Jadi identifikasi masalah dari video tersebut yaitu bayi dengan presentasi siksaan. Bayi saat dikandungan presentasinya susah. Ada lagi yang mau memberikan identifikasi masalah? Ada yang tahu saya gimana? Bayi lahir dengan kepala tertinggal di rahim. Ya, ada persalinan ya, bayinya kepalanya tertinggal di rahim. Badannya sudah lahir, kepalanya masih tertinggal. Oke, terima kasih kita. Ada lagi permasalahannya tadi ada susah janinnya kepalanya tertinggal. Menurut kalian posisinya berarti janin ini meninggal atau tidak? Sudah pasti meninggal. Meninggalnya kira-kira saat persalinan atau sebelumnya atau saat hamil? Saat persalinan? Oke, boleh kalau Pak ada yang bilang saat hamil? Sebelum persalinan atau saat hamil di kelompok untuk kita diskusikan terkait bagaimana cara mengatasi masalah ini. Oke? Ya, silakan mulai membentuk dari kelompoknya sesuai dengan kebagian. Ya. Ini kita sudah diskusi ya bagian seputar. Kita sudah diskusi terkait apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok pertama, yaitu terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan. Apa yang lebih penting pemeriksaan ini kehamilan sehingga biar tidak sampai terjadi seperti kasus di atas. Kemudian kelompok ini bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang harus dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan biar tidak sampai terjadi seperti kasus yang tadi kita bahas. Oke, sekarang lanjut. Sudah kita lakukan diskusi selama 10 menit. Kita lanjut untuk presentasi dari hasil diskusi. Mungkin dari yang kelompok pertama. Proses jadi pentingnya Pak kalau di sini dalam pemeriksaan kehamilan yang dicantumkan sama yang kita lihat apa? Pentingnya kok berbeda. Sebelum ke materi, sebelum ke pembelajaran, berarti penting apa kita lakukan? Screening. Ya, oke. Kelompok ini mencantumkan bahwa pemeriksaan kehamilan wajib atau penting sekali melakukan screening. Apa itu screening? Screening adalah proses identifikasi dini terhadap kemungkinan adanya penyakit atau kondisi tertentu pada individu yang menunjukkan gejala dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau kejadian tertentu yang dipahami sebenarnya dan dapat dilakukan intervensi atau penanganan lebih awal. Menurut KSDR, kriteria standar pelayanan rumah sakit menetapkan bahwa kasus tersebut pada jaringan termasuk kondisi yang ada dan dapat dilakukan obstetrik dalam masalah persalinan karena status komunikasi virusnya dalam bayi tertinggal setelah lahir lebih dahulu. Lalu standar penanganan menurut SPR yang diketahui dari diskusi Belum. Berarti menurut kelompok ini pentingnya screening dan screening itu adalah langkah identifikasi dari secara awal untuk bisa melakukan penanganan secara cepat untuk sampai dengan tadi mungkin di sini tadi ya Elsa tadi menyebutkan bahwa salah satu screening adalah PSR. PSR ya kita tahu bahwa PSR itu adalah kasus uji
kali ini salah satu metode screening adalah PSPR atau psikologi. Penanganannya nanti akan kita bahas di kelompok ya. Oke, terima kasih kelompok 1 dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Kelompok 2 akan terkait bagaimana penanganannya. Ya, dari screeningnya sudah bahwa itu termasuk resiko tinggi sumber sakit. Ya, kemudian penanganan risiko tinggi dari kelompok yang sudah didiskusikan apa? Intervensi dari video tadi, ibu hamil dan pada dari ketiga dalam akibat tak susah memerlukan intervensi yang tepat sejak masa kelahiran hingga komplikasi itu sampai sebulan. Penanganan dimulai dengan pemeriksaan antemortem atau hubungan eksis secara rutin untuk memantau posisi janin. Jika tak susah sudah fase 3 dan 2, persalinan sesar perjalanan sangat dianjurkan guna menghindari resiko kepala terjepit dan komplikasi matang. Selama kehamilan, komunikasi, informasi dan edukasi atau KIT yang jelas dan realistis kepada ibu dan keluarga sangat penting agar mereka memahami resiko ketaksusan serta perlunya tindakan operasi segera dilakukan sehingga perlindungan anak langsung. Mungkin ada tambahan dari temannya? Jadi di sini saya akan membagikan tentang rujukan dari kasus ibu hamil dengan kepala janin terindikasi di dalam hamil kemungkinan presentasi besar dan akan dirujuk untuk tindakan operasi. Yang pertama, identifikasi dan asesmen awal oleh bidan melakukan pemeriksaan kehamilan melewat dan PT. Jika ditemukan kepala janin yang bermasalah dan diduga susah atau presentasi abnormal lainnya, lakukan pemeriksaan fungsi pemeriksaan dan lakukan pemantauan kondisi ibu dan janin. Dan selanjutnya ada edukasi kepada ibu dan keluarga. Jelaskan kondisi kandungan dan resiko, misalnya dari besar. Sampaikan bahwa kondisi ini membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap. Jangan memberikan harapan yang belum pasti. Pastikan keputusan akhir tetap ada di tangan dokter spesialis. Terima kasih atas pemaparannya kelompok. Ya, jadi dari dua kelompok ini, dari hasil diskusi, dari hasil apa yang dipresentasikan, kita melakukan refleksi dan kesimpulan. Yuk, silakan bisa dirapikan lagi. Oke, tadi kalian sudah presentasi sesuai dengan kelompoknya. Jadi yang pertama yang akan kita refleksikan untuk kasus ini adalah pentingnya screening. Jadi sudah dipaparkan sama kelompok pertama bahwa screening itu adalah pemeriksaan dini, jadi pemeriksaan dini kesehatan untuk mengetahui resiko seseorang ini resikonya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ya, atau dia punya resiko yang harus segera ditangani dibandingkan dengan pemeriksaan ini. Iya. Nah, screening ini tadi sudah disampaikan juga sama kelompok bahwa untuk mencegah imankah ketidaknyamanan, ketidakpuasan, kesakitan, cacatan bahkan iya tadi berkasuskan terjadi kematian tapi bahkan suatu hal yang mungkin hal yang sangat mengerikan untuk keluarga. Ya, anak yang rencananya di 2020 diharapkan ternyata meninggal dalam prosesnya
dari trimester pertama sampai selanjutnya sampai akhir kehamilan tidak terputus. Dan harus terus dilakukan seperti ini. Ya. Oke, itu yang kelompok 1 adalah diskusi. Kita referensinya kelompok 2. Bagaimana intervensinya? Kalau sudah ada resiko, maka intervensinya adalah melakukan komunikasi, informasi, edukasi. Ya, komunikasikan kepada ibu dan keluarga resikonya adalah resiko apa, gitu ya. Kalau dia resikonya rendah, maka boleh dilakukan persalinan di fasilitas dasar. Contohnya dengan PMB, tempat praktek nanti di bidan. Ya, yang benar legal bisa aplikasi. Ya, kemudian yang kedua, untuk kehamilan resikonya hasilnya adalah tinggi, maka kita harus bisa memberikan KID dan langsung dirujuk. Ya, seperti contoh tadi, sungsang. Ya, kalau memang sudah tidak bisa merubah posisinya dalam akhir sampai akhir kehamilan, segera dirujuk. Ya, dirujuk terencana. Ya, dalam kandungan jangan dirujuk pas bayi sudah keluar badannya. Ya, tapi dirujuk beberapa saja di dalam kandungan. Ya, kemudian kalau kehamilan resikonya sangat tinggi, seperti tadi kepalanya sudah masih di dalam, badannya sudah di luar, segera sudah tidak boleh menunggu apa-apa, kita harus melakukan proses pendidikan. Ya, ini adalah salah satu contoh pendidikan di KSPP. Ya, penggunaannya adalah begini. Jadi dikatakan resiko rendah, skornya 2, resiko sangat tinggi, skornya lebih dari 12. Resiko tinggi, contohnya sungsang, skornya 6 sampai 10. Kemudian ini jalur untuk rujukannya, intervensinya tadi, kalau kehamilan resiko rendah, maka cukup bisa di dasar, termasuk pendidikan saja. Untuk resiko tinggi, setelah dalam rujukan adalah berencana yang dilakukan adalah berencana dari yang sesuai dengan kalau gawat darurat segera melakukan rujukan ke instalasi gawat darurat secara tepat waktu, jangan sampai ada lama memutuskan dalam perkembangan ini tidak boleh terus gawat darurat tepat waktu terus ke tempat ini. Selain KSPR ada laboratorium tadi, ada darah gitu ya, tes swab darah, ada propaganda, ada resus, dan ada sickle cell anemia atau thalassemia. Oke, sebagai tambahan, seseorang tenaga kesehatan harus punya kompetensi dalam seperti ini. Ya, kompetensi ini sangat penting kalian bisa melatih diri kalian untuk paham bagaimana cara melakukan screening, gitu ya. Nah, salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh dosen, salah satunya saya dan tim, yaitu terkait pelatihan screening resiko. Ternyata pelatihan ini menghasilkan peningkatan kompetensi screening yang cukup signifikan. Pengetahuan meningkat 20%, keterampilan meningkat 35% dibandingkan jika tidak pelatihan hanya membaca, hanya melihat video, ya itu meningkatnya hanya 14% pengetahuan kalian, dan keterampilannya meningkatnya hanya 4%. Jadi begitu pentingnya pelatihan langsung on hand, langsung kita melakukan pelatihan keterampilannya padu maupun ke exposure langsung di ya, jadi sangat penting sekali. Oke, dari yang sudah kita bahas di sini, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, maka kita pastikan lagi bahwa screening resiko kehamilan pada tahap itu adalah langkah kecil. Langkah kecil dibandingkan kita harus melakukan pemeriksaan kehamilan, dan sebagainya. Screening itu adalah langkah kecil. Tapi langkah kecil ini
keluarga sehat. Oke, kalau tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, hasil diskusi sudah kita refleksikan, kita simpulkan. Selanjutnya adalah penilaian terkait tugas. Silakan untuk pertemuan berikutnya merancang SOP standar operasional prosedur yang sudah kita bahas hari ini, yaitu terkait bagaimana melakukan intervensi rujukan atau kolaborasi bila terjadi resiko pada IPA. Minggu depan kita akan mulaikan di pertemuan berikutnya bagaimana proses rujukan tersebut. Begitu. Silakan bisa di-upload script role play-nya di dalam LMS yang sesuai dengan belajar dari kelompok, tapi silakan untuk script-nya bisa di-upload. Ya, sudah paham? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini, perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita sudah dengan berdoa bersama. Sesuai yang tadi kita dengar. Berdoa terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian contoh video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan di program studi kebidanan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Hal ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga selanjutnya bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.